kalau bicara dari segi teknologi, pertama yang kita lakukan adalah melakukan automation proses gitu ya, dari segi operation, lalu kemudian dari customer service sampai dengan end to end kita lakukan semua proses automation gitu. Di mana di situ tujuannya seperti tadi Pak Didik sampaikan untuk menghasilkan proses yang jauh lebih efisien dan efektif gitu ya. Pertama di situ, contohnya beberapa kita sudah mengembangkan layanan pick up paket itu digital pick up paket melalui WhatsApp Business itu kita punya cepat klik. Jadi kalau konsumen itu ingin mengirim paket, mereka nggak perlu datang, mereka cukup akses WhatsApp Business kita, mereka ketik di situ, mereka langsung dijemput paketnya. Kalau lebih seperti itu. Lalu kemudian juga kita melakukan beberapa pembaruan di si cepat apps dengan fitur-fitur yang terbaru. Dan hal-hal itu sebenarnya yang menurut kami itu akan bisa mempercepat proses digitalisasi di si cepat gitu ya. Nah, selain itu, selain proses digitalisasi ada juga kami juga melakukan expansion network ya. Jadi pada saat pandemi ini kami melihat bahwa banyak sekali UKM yang harus dibantu, banyak sekali UKM yang harus mendapat akses akan logistik yang jauh lebih mudah. Di sini kami mengembangkan network dengan beberapa partner B2B network atau corporate, salah satunya dengan rekan-rekan di Alfamart, di Fastpay, dan jaringan telco Telefast. Nah, di sini kita mengembangkan ini seluruh Indonesia sampai dengan seluruh Indonesia sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan jasa kami. Nah, saat ini sudah ditargetkan tahun ini kita membuka kurang lebih 10.000 drop off point dan saat ini di bulan April akhir ditargetkan sudah mencapai 7.000 drop off point. Kurang lebih seperti itu yang kita lakukan selama proses pandemi, selama masa pandemi dan proses digitalisasi di secepat kurang lebih. Baik, kita kembali ke PT KAI. Pak Didi, kalau mendengar penjelasan dari Si Cepat, ini kan sudah cukup banyak begitu upaya yang dilakukan begitu, dan tidak hanya Si Cepat, ini juga semakin banyak juga layanan logistik berbasis digital ini. Lalu apa yang disiapkan PT KAI mungkin untuk bisa bersaing dengan yang sudah cukup banyak juga ini kompetitornya? Jadi Mbak Anaka ya, di kereta api sekarang dengan aplikasi kami itu bisa adanya konektivitas end to end ya. Jadi seperti untuk angkutan penumpang, kami sudah menjalin dengan solusi untuk last mile dengan salah satu taksi terbesar di Indonesia, ya. Sehingga sekarang dengan KAI Akses, para pelanggan kami bisa memesan angkutan lanjutan sesampainya di stasiun, ya. Nah, kami juga akan terus membangun ekosistem transportasi ini, di mana aplikasi kami siap untuk di-connect dengan aplikasi yang lain dengan API, sehingga apa yang kami lakukan di transformasi digital ini di sisi front end-nya, maka bagi pelanggan ini merupakan suatu kemudahan. Salah satu hal lagi di masa pandemi ini, ya, kami melakukan tes genus dan antigen di stasiun-stasiun ya, dengan biaya yang terjangkau. Dan ini sudah kami satukan dengan sistem KAI Akses ya, sehingga kalau para pelanggan kami melakukan tes screening dengan genus, maka mereka bisa mendaftar melalui KAI Akses, kemudian sampai di stasiun sudah mendapatkan nomor, kemudian langsung melakukan pengetesan. Ya. Setelah pengetesan itu sudah nggak usah ditunggu lagi, karena hasilnya nanti akan langsung muncul di gadget yang bersangkutan di aplikasi KAI Akses. Sehingga pada saat para pelanggan kami melakukan boarding dengan QR Code, yang nanti akan terbaca oleh QR Code reader di kami, maka pelanggan akan menunjukkan bahwa mereka sudah mempunyai tiket dan boarding pass, kemudian sudah lolos daripada screening tes genus itu. Jadi ini memberikan suatu kemudahan bagi para pelanggan, sehingga antrian yang ada di stasiun, harapan kami itu akan tidak terjadi lagi, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pelanggan. Nah, sehingga begitu sampai di stasiun berikutnya, itu sudah ada transportasi lain yang bisa digunakan oleh para pelanggan kami. Demikian di angkutan komuter juga demikian. Jadi kalau di angkutan komuter kami bekerjasama dengan Pemprov DKI ya, ini mengembangkan stasiun-stasiun sehingga stasiun kami nanti akan terintegrasi, terkonek dengan moda-moda transportasi yang lain, Mbak Anet.